Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Emilan Andika Putra dari jurusan Teknik kelas 4 Eko. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas bagaimana SM Code atau International Safety Management Code mendorong penerapan budaya keselamatan khususnya di ruang mesin kapal. Seperti yang kita ketahui, ruang mesin kapal merupakan salah satu area paling kompleks dan beresiko tinggi terhadap kecelakaan. Oleh karena itu, penerapan budaya keselamatan di ruang mesin menjadi sangat penting demi menjaga keselamatan awak kapal dan kelancaran operasional kapal itu sendiri. Penjelasan tingkat tentang SM Code. Sebelum kita membahas penerapan budaya keselamatan di ruang mesin, mari kita pahami dulu apa itu SM Code. ISM Code adalah standar internasional yang ditetapkan oleh International Maritime Organization atau biasa disebut IMO untuk memastikan keselamatan operasi kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan. ISM Code diwajibkan setiap perusahaan pelayaran dan kapal memiliki Safety Management System atau disingkat dengan SMS yang terdokumentasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap risiko di kapal diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan dengan prosedur yang jelas. Mengapa ruang mesin perlu perhatian khusus? Ruang mesin adalah jantung kapal yang berisi berbagai peralatan penting seperti mesin utama atau main engine, generator, pompa, pipa bahan bakar, dan sistem pelumasan. Suhu tinggi, kebisingan getaran, potensi kebocoran bahan bakar, dan risiko kebakaran adalah beberapa tantangan yang ada di ruang mesin. Oleh karena itu, penerapan budaya keselamatan yang efektif di ruang mesin menjadi sangat penting. ISM Code memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan kerja di ruang mesin melalui penerapan prosedur, pelatihan, dokumentasi, dan audit yang ketat. Bagaimana ISM Code mendorong budaya keselamatan di ruang mesin? Lalu bagaimana ISM Code membantu mendorong budaya keselamatan di ruang mesin kapal? Mari kita lihat beberapa poin utama yang telah saya rangkum. Pertama, identifikasi risiko yang lebih rinci. ISM Code mewajibkan perusahaan pelayaran untuk mengidentifikasi setiap potensi bahaya di ruang mesin seperti risiko kebakaran akibat kebocoran bahan bakar, kebisingan berlebihan yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, hingga risiko kebocoran oli yang bisa memicu kebakaran. Dengan adanya prosedur risk assessment ini, kru mesin lebih peka terhadap bahaya yang mungkin muncul. Kedua, prosedur operasi yang terdokumentasi. ISM Code mensyaratkan adanya prosedur yang jelas dan terdokumentasi, mulai dari prosedur startup dan shutdown mesin, prosedur pemeliharaan rutin, hingga prosedur tanggap darurat di ruang mesin. Ini memastikan semua kru mesin tahu persis langkah-langkah yang harus diambil dalam kondisi normal maupun darurat. Ketiga, pelatihan kru mesin. ISM Code menekankan pentingnya pelatihan awak kapal agar memiliki kompetensi dalam menangani peralatan di ruang mesin, termasuk pelatihan penanggulangan kebakaran, penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD, serta pengetahuan tentang sistem alarm dan kontrol mesin. Dengan pelatihan yang memadai, risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi. Keempat, komunikasi yang efektif. ISM Code mengharuskan adanya komunikasi yang baik antara kru mesin dengan departemen lain di kapal, serta pihak manajemen di darat. Misalnya, jika terjadi kebocoran bahan bakar di ruang mesin, kru mesin wajib melaporkannya sesuai prosedur agar tindakan perbaikan segera dilakukan. Ini mendukung budaya keselamatan yang proaktif. Kelima, audit dan review. ISM Code mengatur agar ruangan mesin juga menjadi bagian dari audit internal dan eksternal. Ini memastikan prosedur keselamatan benar-benar diterapkan, bukan hanya dengan sekadar dokumen. Audit ini membantu mendeteksi kelemahan dalam prosedur sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan budaya keselamatan. Contoh kasus nyata. Sebagai contoh kasus nyata, ada kasus kebakaran di ruang mesin kapal akibat kebocoran bahan bakar dari pipa tekanan tinggi yang tidak terdeteksi dalam audit internal ISM Code. Ditemukan
bahwa prosedur inspeksi rutin tidak dijalankan sesuai jadwal. Setelah audit dilakukan, perusahaan memperbaiki prosedur inspeksi dan memastikan pelatihan kru lebih intensif. Akibatnya, angka insiden kebakaran di ruang mesin menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa ISM Code bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar membantu menciptakan budaya keselamatan yang mencegah kecelakaan kerja di ruang mesin. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, ISM Code mendorong penerapan budaya keselamatan di ruang mesin kapal melalui identifikasi risiko, dokumentasi prosedur, pelatihan kru, komunikasi yang efektif, serta audit yang berkesinambungan dengan penerapan yang baik. Budaya keselamatan di ruang mesin menjadi bagian dari keseharian kerja awak kapal, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas. Sebagai mahasiswa teknik pelayaran, saya percaya bahwa pemahaman dan penerapan ISM Code akan membuat ruang mesin menjadi tempat kerja yang lebih aman, lebih profesional, dan lebih bertanggung jawab. Sekian dari saya, Pak. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.